Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan temukanlah kami di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, ingkang rawuh teki keluarga yang ada di rumah mendapat berkah bulan Rajab, bulan Sya'ban yang akan datang, dan juga ditemukan dengan bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Di bulan Rajab niku wonten suatu peristiwa yang sangat besar, Pak. Ya niku peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Yang kalau kita menerima dengan akal mungkin sangat sulit, tetapi ini harus diterima dengan iman, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah selama 12 tahun. Pada tahun ke-10 Nabi Muhammad SAW ditinggal dua orang yang sangat dicintainya. Ibu, sinten Bu? Yaitu paman Kanjeng Nabi, yaitu Abu Thalib, dan juga istri Kanjeng Nabi yang bernama Siti sinten Bu? Siti Khadijah. Ya Bu ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Enggak Bu? Semua pernah semulia dari Quraisy ternama. Nabi Muhammad itu keturunan suku Quraisy. Jadi langsung keturunan Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu punya istri dua. Sini ada yang istrinya dua. Ngaco. Gak ada ya Pak Rawani. Nabi Ibrahim istrinya dua. Yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Dari Siti Sarah itu punya anak yang bernama Nabi Ishak. Dari Siti Hajar itu punya anak yang bernama Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak itu kemudian punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Nama lainnya Israel. Maka dinamakan ada surat Al-Isra itu kata lainnya namanya surat Bani Israel. Israel itu artinya hamba Allah. Kemudian Nabi Yakub itu punya anak banyak, yaitu 11. Dari Nabi Yakub itu kemudian ada namanya Nabi Yusuf, ada yang namanya Yahuda. Yahuda itu yang akhirnya jadi cikal bakal orang Yahudi. Terus kemudian sampai Nabi Musa alaihissalam, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, sampai Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu Nabi Isa mengabarkan, wa idh qala Isa bin Maryam, dan berkata Nabi Isa putra Maryam bahwasanya nanti akan ada datang seorang nabi yang terakhir yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian lahirlah Nabi Muhammad dari bangsa Quraisy, suku Quraisy. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sampai akhirnya kepada Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad itu berdakwah di kota Mekah pada tahun sekitar tahun
Dengan meninggalnya dua orang ini, kemudian Nabi Muhammad semakin dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya sahabat Nabi juga banyak yang dianiaya, kemudian Nabi berdakwah di sekitar Mekah, kota Mekah, yaitu di sebelah timur kota Mekah, yang namanya daerah Taif. Nabi Muhammad SAW ketika itu ditemani oleh anak angkatnya, karena Nabi itu tidak punya anak laki-laki. Setiap punya anak laki-laki meninggal dalam keadaan balita di bawah 5 tahun meninggal, yaitu Ibrahim dari Siti Khadijah, anak laki-laki meninggal. Ada yang namanya Thohir meninggal. Dan yang waktu Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah, Abdullah, kalau di Madinah dengan seorang yang berasal bukan dari Mekah, yaitu punya anak Ibrahim sudah juga meninggal. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditemani oleh anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah, kemudian menyampaikan Islam, dakwah ke daerah Taif. Tapi apa bapak-bapak yang Nabi Muhammad bukannya diterima. Kalau jenengan alhamdulillah sing nyampaikan kula padha manut ngeten ya Bu ya, oke ya Pak ya. Alhamdulillah. Niku zaman dahulu sing nyampaikan manusia paling mulia, manusia paling utama, manusia paling agung, manusia kekasih Allah, dinamakan Habibullah, yang dicintai oleh Allah, maka dinamakan ya Habibi ya Muhammad ya Rusyad Qawiqaini ya Muhayyad ya Muhajjad ya Imam al-Biladani. Nabi Muhammad itu kekasih Allah yang pernah memiliki kiblat dua. Kiblat dua itu di mana? Yaitu di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Yaitu jadi kiblatnya Nabi Muhammad pada saat itu pernah di Masjidil Aqsa dan juga pernah di Masjidil Haram, dan sekarang adalah kembalikan lagi Masjidil Haram, yaitu di Ka'bah. Kiblatnya ini dua kiblat dan kekasih Allah. Tetapi saat itu orang Taif memusuhi Kanjeng Nabi. Padahal yang berdakwah orang yang paling mulia. Karena apa? Karena mereka belum mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan walaupun tidak ketemu dengan Kanjeng Nabi, tetapi jenengan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah. Itu suatu nikmat yang sangat besar, yang harus kita jaga sampai akhir hayat kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewanti-wanti, wala taqutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekali-kali meninggalkan dunia ini atau mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berdakwah di negeri Taif, Kanjeng Nabi malah dilempari batu. Yen kaya kula dilempari batu pas dakwah, ya mungkin berkecil hati, ya Pak ya. Allah, saya sebenarnya orang sadar. Tapi Kanjeng Nabi boten. Malah Kanjeng Nabi mendoakan. Bahkan ada malaikat berkata kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ya Muhammad, kalau kamu mau ada gunung, itu gunung besar, ya Bu ya. Kalau kamu jenengan turun ya Rasulullah, itu gunung saya timpakan kepada orang Taif yang telah menganiaya kamu. Tapi Rasulullah tidak mau. Yen kaya awake dhewe yo dihabisi saja orang Taif yang zalim itu. Tapi Nabi tidak. Jangan. Orang Taif saat ini belum mendapat petunjuk dari Allah karena mereka tidak tahu. Siapa tahu nanti orang-orang anak keturunannya yang akan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Kanjeng Nabi pulang ke Mekah. Setelah pulang ke Mekah, Kanjeng Nabi di depan pintu Ka'bah, Masjidil Haram, Kanjeng Nabi kemudian
melakukan suatu Isra Mi'raj, yaitu suatu perjalanan yang Kanjeng Nabi itu bukan atas kemauannya sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah. Kalau yang memperjalankan Gusti Allah pasti tidak mustahil, ya Bu ya, pasti bisa. Dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Oleh Allah sebutkan dalam surat Al-Isra atau Bani Israil ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, ini namanya apa? Kalimat tasbih. Kalimat tasbih dari kalimat subhanallah. Lafzul jalalah. Ada kalimat yang tersirat dari kalimatnya subhanallah. Tapi Allah menyebutkan subhanalladzi. Asra, yang memperjalankan, bi abdihi, yaitu hambanya sinten? Kanjeng Nabi. Lailan minal masjidil haram, di waktu apa? Di waktu malam. Makanya kalau ada anak namanya Laili, ya Bu ya, biasanya lahirnya pada malam hari. Laila itu malam, ya Pak ya. Laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Haram yaitu Mekah. Sapa wong sing salat satu kali di Masjidil Haram seperti sholat 100.000 kali di Masjid Al-Anam. Ya Bu ya, pingin ya Bu ya. Sing pun mriko alhamdulillah, sing dereng mugi-mugi cepet. Sapa wong sing sholat satu kali di Masjid Nabawi, Masjid Kanjeng Nabi, satu kali seperti 1000 sholat di Masjid Al-Anam atau masjid yang lain. Siapa yang sholat di Masjidil Aqsa Palestina yang sekarang masih diagresi oleh Israel, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang Palestina, kaum muslimin di sana, dan Allah memberikan surga bagi yang sudah meninggal. Sampai sekarang yang meninggal itu 23.000, kebanyakan anak-anak dan wanita. Yang luka-luka 60.000, Masya Allah. Itu perang yang paling besar sampai saat sekarang ini. Setelah tahun 48 itu Palestina itu dijajah oleh Israel, kemudian diusir, kemudian setelah 48 tahun 48 sampai sekarang ini perang terbesar. Kemudian dari Masjidil Aqsa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Kanjeng Nabi ke Sidratul Muntaha. Setelah sampai ke Sidratul Muntaha, Kanjeng Nabi diberikan perintah sholat 5 waktu. Yang sholat 5 waktu niku awalnya 50 waktu. Jenengannya 50 waktu Pak atau mboten Pak? Bu. Abot ya Pak ya? Abot. Alhamdulillah Kanjeng Nabi diberikan keringanan-keringanan sampai akhirnya buat umatnya 5 waktu. Dan sholat 5 waktu inilah yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan dan ditentukan waktunya bagi orang yang beriman. Dan sholat ini fungsinya inna sholata sungguhnya sholat anha anil faksya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan paksa dan munkar, keji dan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sudah jam 8 lebih. Saya cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Nanti kita lanjutkan lagi insya Allah pada pengajian Ahad pagi yang akan datang. Insya Allah tanggal 4 Februari bertepatan dengan tanggal 23 Rajab.
Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini